Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Erna Umi Safitri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung, akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikiran bahwa guru menuntut murid harus mengikuti apa yang harus diperintahkan guru, anak harus menuruti apa kemauan guru. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berpikiran bahwa setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda, sehingga setiap anak itu unik dan mempunyai karakter yang berbeda. Tugas guru bukanlah menuntut, melainkan menuntun murid mengembangkan kodrat alamnya sesuai dengan kodrat zaman yang ada. Selanjutnya, pemikiran kedua sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berubah pemikiran, yaitu pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Anak sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Jadi anak harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajarnya sendiri. Pemikiran ketiga sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu kepada murid. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berpikiran bahwa tugas guru sebenarnya adalah sebagai fasilitator pembelajaran, mengembangkan karakter dan budi pekerti. Murid yang akan menemukan pengertiannya sendiri terhadap materi dan mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk dapat digunakan di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya pemikiran sebelum saya mempelajari modul 1.1 yang keempat adalah pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berubah pikiran, yaitu pembelajaran sebenarnya terfokus pada pengembangan minat dan potensi murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pembelajaran yang menuntut anak menjadi manusia yang berbudaya. Pemikiran selanjutnya yaitu terkait dengan penilaian. Penilaian sebelum saya mempelajari modul 1.1 lebih mengutamakan penilaian pada ranah kognitif saja. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berpikiran bahwa dalam penilaian harus memperhatikan keseluruhan aspek, yaitu dari ranah kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan satu persatu untuk menentukan keberhasilan murid. Bapak Ibu guru hebat, setelah terjadi perubahan pola pikir saya setelah mempelajari modul 1.1, maka saya memutuskan bahwa ada beberapa hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, saya akan membuat kesepakatan bersama
tentang pembelajaran di kelas bersama murid-murid saya. Saya akan mempertimbangkan beberapa kesepakatan yang diajukan oleh murid-murid saya. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang menarik agar murid dapat menjadi subjek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada murid. Selanjutnya, yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran yang menuntun dan bukan menuntut murid menjadi apa yang guru mau. Yang keempat, tidak memaksakan murid menyelesaikan kurikulum, namun lebih kepada penanaman budi pekerti dan karakter yang baik. Yang kelima, menata kembali ruang kelas agar murid merasa nyaman belajar di kelas. Yang terakhir, saya akan melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih kecakapan abad 21. Dan tidak kalah penting yaitu adalah kita sebagai guru sesuai dengan patah bahasa Jawa berasal dari kata digugu dan ditiru. Digugu segala ucapan dan nasihat baiknya dan juga ditiru segala tingkah laku yang baik dari seorang guru. Tidak lupa juga berkaitan dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu semboyan pendidikan Ingarso Sung Tulodo, yang artinya kita sebagai guru di depan memberi contoh yang baik, dan juga Ing Madya Mangun Karso di tengah memberi semangat, dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Kita sebagai guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid dan juga selalu mendukung apa yang dilakukan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.